kita tidak lagi boleh mengandalkan, ya, membanggakan kekayaan sumber daya alam. Negeri kita alhamdulillah negeri yang kaya, sumber daya alamnya kaya raya. Itu sebabnya kita lama dijajah orang Eropa. Gara-gara kita kaya. Coba kalau kita miskin gak punya apa-apa, mana ada orang mau menjajah kita. Kita dijajah, ada rempah-rempah, ada segala macam. Maka Eropa menjajah kita. Nah, kata Joseph Stiglitz dalam salah satu bukunya, Joseph Stiglitz seorang pemenang hadiah Nobel, seorang ya institutional economist. Dia dalam bukunya, judul bukunya Escaping from Natural Resource Curse, ya, escaping, lari dari, ya, natural resource curse, kutukan sumber daya alam, kutukan sumber daya alam. Nah, apa yang dimaksudkan kutukan itu? Dia maksudkan adalah di sebuah negeri yang kekayaan sumber daya alamnya melimpah, ya, jikalau manusianya tidak mampu mengurusnya sendiri, mengelolanya sendiri, maka sumber daya alam yang merupakan anugerah dari ilahi, anugerah alam, itu bisa berubah jadi sumber bencana, sumber kutukan. Ialah gara-gara kita punya sumber daya alam tapi kita nggak bisa urus sendiri, datanglah mara bahaya, datanglah bangsa lain yang kemudian menjajah dan mengurusnya. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Maka itu menjadi sumber bencana. Artinya kekayaan sumber daya alam itu kalau kita nggak bisa urus, jadi sumber mara bahaya, sumber kutukan. Itu yang disebut Joseph Stiglitz sebagai, ya, natural resource curse, kutukan sumber daya alam. Nah, maka satu-satunya jalan supaya kita tidak jadi bangsa terkutuk ialah bagaimana kekayaan sumber daya alam kita dari, ya, Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, penuh dengan kekayaan sumber-sumber daya alam, baik di laut, di dalam laut, di bawah tanah laut, di darat, di bawah darat, maupun juga di udara. Ini penuh dengan kekayaan, anugerah Allah, anugerah alam kalau bahasa kaum sekuler yang tidak percaya Tuhan. Jadi anugerah alam. Semuanya itu harus kita urus dan kita manfaatkan. Nah, syaratnya kita harus menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia itu menjadi prasyarat seimbang gitu loh dengan kekayaan sumber daya alam. Kalau kita kualitasnya tidak menguasai ilmu pengetahuan, ya malah kita jadi sumber bancaan, dijajah orang. Nah, lebih-lebih lagi di era liberal sekarang ini, cara berpikir para pengusaha dan juga cara berpikir para pejabat yang liberal gitu ya, itu membayangkan bahwa investor itu harus diundang dan diberi karpet merah. Diundang sebanyak-banyaknya, semudah-mudahnya, pokoknya ayo investasi di Indonesia karena kami kaya sumber daya alam. Bahkan bila perlu pajaknya diringankan. Jadi kita memperlakukan investor dari luar negeri itu kayak raja. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya kita jadi buruh aja. Kita itu jadi buruh saja. Nah, maka harus ya dipikirkan kemungkinan strategi kebijakan yang harus berubah di masa depan. Tapi dengan syarat. Syaratnya itu ialah kualitas dan integritas manusia Indonesia harus ditingkatkan di atas rata-rata. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya harus di atas rata-rata dunia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat dunia, sebagai negara yang sudah masuk G20, maka kualitas manusia Indonesia harus di atas rata-rata dunia. Nah, begitu juga di samping kualitas, integritasnya, perilaku akhlaknya harus
dipastikan ini memenuhi standar integritas yang diperlukan oleh zaman sekarang. Dan yang ketiga, kita punya kemampuan bekerja dalam tim, bekerja terorganisir. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelola sumber daya yang kita miliki, ya kan, sendiri. Bahwa nanti kita bekerja sama dengan pihak yang punya modal dari luar, pihak yang punya teknologi dari luar, itu kan soal teknis. Yang penting penduduk negeri ini, warga negara Republik ini, itu kualitas dan integritasnya harus kita tingkatkan melalui apa? Ya pendidikan nasional ini tadi. Nah, maka pasal 31 ini saudara-saudara sangat berkaitan ya dengan cita-cita kebangsaan kita, cita-cita kenegaraan kita, dan sangat berkaitan dengan ya kecepatan kemampuan kita hadir di tengah ya persaingan dunia yang makin ketat sekarang ini, apalagi di masa-masa yang akan datang. Jadi inilah kira-kira pesan moral konstitusional dari pasal 31 ini. Dan saya berharap yang mudah-mudah jangan anggap enteng pasal 31, terutama menyangkut soal anggaran pendidikan. Ini masih banyak sekali yang perlu kita benahi. Dan selama 20 tahun ini juga banyak menelan korban. Banyak menelan korban karena banyak orang yang tidak terlalu suka dengan anggaran pendidikan ini. Tapi sesudah diputuskan oleh MK, malah rame-rame mengaku memperjuangkan 20%, padahal enggak benar itu. Nah, jadi tapi ini soal catatan sejarah saja. Bahkan untuk diketahui, salah satu putusan MK yang sangat bersejarah itu ialah putusan mengenai anggaran pendidikan 20% ini. Bahkan saya dikerjain itu gara-gara membuat putusan 20% ini. Semua menteri marah sama saya, termasuk presiden dan wapresnya marah sama saya. Sehingga pada tahun 2008 itu dibikin rekayasa supaya Profesor Jimli Asidiki jangan lagi dipilih menjadi ketua MK. Ini sebabnya. Jadi ada seorang pejabat, ya kan, saya diajak bicara oleh Presiden SBY minta maaf sama saya bahwa ini begini, saya sangat senang, Bapak sangat berjasa dirikan MK dan sebagainya. Tapi saya bilang iya, tapi ada yang salah paham, ya kan? Ini kita membuat putusan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk bangsa. Nah, saya dikerjain ini, saya bilang. Oh iya, bukan saya, kata dia begitu. Tak apa-apa, saya bilang ini kan kawan-kawan kita juga. Nah, jadi saya dikerjain, semua hakim satu persatu dipanggilin. Pokoknya jangan milih saya lagi. Benar, saya nggak dipilih lagi, padahal saya lagi terkenal-terkenalnya. Masa kalah oleh hakim yang masih baru masuk? Gitu loh. Jadi anggaran pendidikan 20% sudah menelan korban ketua MK yang pertama. Gitu loh. Iya, karena kami buat keputusan anggaran pendidikan itu tanggal 13 berapa begitu? Agustus 2008. Sedangkan persiapan pidato presiden untuk menyampaikan nota keuangan APBN itu tanggal 16 sudah siap. Sudah dicetak semua. Nah, tapi pilihan kami, kalau sudah dipidatokan tanggal 16 Agustus di DPR, putusan kami final dan mengikat. Kasihan presidennya, kasihan, ditampar mukanya. Karena kami udah dapat draftnya, ternyata tidak 20%. Maka kami sepakat, ya udah kita majukan pembacaan putusannya tanggal 9 apa gitu ya, Agustus. 9 atau 11 gitu. Nah, itu masih ada waktu untuk mengadakan perubahan. Maka begitu kami putuskan, benar semua menteri itu tidak ada yang mau negur saya. Yang mau negur saya cuma Menko Polkam namanya Widodo AS. Lalu dia bilang, waktu pertemuan malam menjelang 17-an ya di
apa namanya di Kalibata, renungan di Kalibata, dia bilang, Pak Jimli, mohon maaf ini cuma ada 2 menteri yang senang sama Anda ini. Loh, siapa? Saya bilang? Iya, dia bilang Menteri Pendidikan, aduh gembira sekali mereka. Yang kedua Menteri Agama, karena anggaran mereka melonjak semua. Gitu kan? Oh, cuma 2 saya bilang, yang lain bagaimana? Yang lain marah semua ini. Kalau Menko saya bilang bagaimana? Oh, kalau Menko kan Sohib, jadi 3 orang dah, dia bilang. Jadi semua anggota kabinet itu marah keras sekali. Nah, misalnya Sri Mulyani, begitu dia lewat di depan saya, dia langsung nyeletuk. Oh, ini enak sekali nih Menteri Pendidikan ini dapat anggaran mendadak. Menteri Agama juga disinggung sama dia. Tapi dia nggak, dia maksudnya nyindir saya diam aja. Karena apa? RAPBN sudah siap untuk dipidatukan oleh Presiden. Tapi semua harus kerja, ya kan? Harus diubah lagi. Kan satu angka berubah, angka semuanya berubah. Jadi saya ditelepon Mensesnek Hatta Rajasa. Saya bilang, Pak Hatta, sampein biar jangan salah paham. Ini kan hanya kerja staf ini. Ya kan repot memang kami ngerti. Tapi daripada kami putuskan sesudah tanggal 16. Di mana itu mukanya Pak SBY? Tolonglah biar jangan salah paham. Ya akhirnya menteri-menteri itu, tapi ada yang salah paham. Wapresnya, dia kasak kusuk. Para hakim itu kan lapor sama saya sesudah dipanggilin satu-satu. Jadi ini bersejarah ini. Nah, jadi saudara-saudara, jadikanlah anggaran pendidikan ini menjadi misi penting sekali dalam perintah konstitusional ini untuk memprioritaskan pembiayaan pendidikan nasional kita untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas secara kolektif, mencerdaskan kehidupan, bukan cuma orang per orang, tapi kehidupan kolektif dalam kegiatan berbangsa.